warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati perangkat desa bila hadir, abang ketua panitia, abang-abang senior saya, kakak-kakak, akhwan dan ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tak habis hingganya, yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, keselamatan kepada kita hingga kita dapat kembali bersilaturahmi dalam rangka pencerahan daripada amalan tarikatullah kita, menambah mengulang kaji bagi kita supaya kita bisa menjelaskan tarikatullah itu apa pada keluarga dan masyarakat kita. Karena Ayahanda Guru katakan ini zaman pancaroba, zaman pancaroba, akhir zaman, kurun jahanam, malah ya bilangnya, kurun yang jahanam. Jadi harimau saja pada 14 abad yang lalu pernah disumpah oleh Nabi Yakub, akan ku doakan kau harimau hidup di kurun 14 katanya. Harimau itu apa, mohon ampun, minta tolong supaya jangan hidup sampai kurun 14. Itulah kita pikirkan, harimau saja binatang buas takut hidup di zaman sekarang, ya. Maka apalagi kita manusia ini, kalau tidak ada senjata pamungkas di dalam diri kita untuk keselamatan kita dan keluarga kita, akan tergulung dengan globalisasi jahatnya akhir zaman ini. Maka oleh sebab itu Ayahanda Guru katakan jangan takut, ayah kasih kalian senjata, gitu ya. Jadi selawat beriring salam kembali kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam hormat kita yang sekali-sekalisnya pada yang mulia guru mursyid kita, yang mulia Ayahanda Guru, yang mulia Buya, yang mulia Abu, yang mulia Buya Ahmad Farki sebagai mursyid penerus di Yayasan Ayahanda Guru. Ya, mursyid-mursyid kita ini semua adalah mursyid yang berkualitas. Artinya silsilah kita ini sangat kuat, sangat sahih dan teruji, ya. Kalau mau tahu uji aja sendiri, ya. Karena cara ngujinya kita udah dikasih tahu, ya. Kalau kita mengujinya dari luar belum masuk ke dalam nggak bisa, ya, karena tidak akan tembus. Karena di sini berhimpun kekuatan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri wali yang mursyida itu. Apalagi Ayahanda Guru kita itu wali kutub, ya. Wali kutub itu pemimpin segala wali-wali Allah yang ada di dunia ini. Itulah kualitas guru mursyid kita. Jadi kalau ada yang meninggalkan guru mursyid berarti dia hanya main-main berguru, ya, hanya ikut-ikutan. Jadi mudah-mudahan abang-abang dan sekalian, kakak-kakak, kita jangan menjadi ikut-ikutan, belajar kita. Makanya di asahan ini sangat bagus persatuan dan kesatuannya, silaturahminya tetap terjaga, saling mengisi, saling asa dan asuh, dan diberikan pencerahan oleh abang-abang kita yang mendapat kesempatan dalam pertemuan ini. Jadi pencerahan ini sangat perlu, ya. Apalagi
masalah kaji ya, cuma nggak bisa kita sampaikan di sini. Itu nanti dalam etikaf ya, maka kalau ada penjelasan kaji dalam etikaf itu ikut, walaupun awak sudah petoto senior. Kadang-kadang petoto ini udah selesai katanya berguru, nggak mau lagi ikut penjelasan kaji. Padahal bagaimana duduk di makam masing-masing belum tahu, karena kaji yang disampaikan secara umum dalam sulh itu baru secara umum. Ada sebenarnya yang khusus ya, ada sebenarnya yang khusus. Bagaimana, siapa yang menunggu umpamanya, dan siapa yang ditunggu, dan apa yang ditunggu, bagaimana caranya itu. Nah, makanya tadi malam maunya ada gitu. Jadi bisa kita per makam-makam itu bercerita dengan leluasa. Karena apa? Karena kita tidak boleh tidak boleh ikut-ikutan lagi. Karena kalau ikut-ikutan aja tidak ada kualitas amal kita, tidak ada buah dari amal kita, tidak ada hasilnya yang bisa kita pakai untuk hidup dunia dan akhirat, untuk hidup di alam nyata dan di alam gaib. Apa yang mau kita andalkan? Ya begitu mimpi, umpamanya contoh yang apa saja. Begitu kita mimpi bertemu dengan gondoruo yang besar sepohon kelapa itu, apa yang mau kita hadapkan? Kita bantai dengan zikir kita nggak laku umpamanya. Kemudian apa solusinya kan gitu? Harus ada gitu. Harus bisa menang kita, karena tidak ada kamus kalah itu di mana kan gitu. Kata Allahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Tidak ada kamus kalah bagi Allah dan bagi Rasulnya, dan yang terkait dengan Allah dan Rasulnya. Siapa yang terkait dengan Allah dan Rasulnya? Itulah orang yang berguru kepada wali Allah. Itulah yang berguru kepada wali Allah. Jadi kita harus mantap cara mengamalkan syarat rukun amal itu harus kita laksanakan. Karena kalau syarat rukun beramal itu tidak laksanakan, nggak ada buahnya nanti. Kecewa kita bilang nggak ada apa-apanya tarikat itu. Banyak orang tarikat seperti itu. Hidupku susah juganya, hidupku melarat juganya. Mana buahnya? Padahal janji tarikat apa? Tidak akan dipicikkan rezekinya, kan gitu. Sementara ayahanda guru bilang zikir itu hidup kamu, zikir itu mati kamu, zikir itu adalah penyelamat kamu. Tidak ada di dalam zikir itu kesulitan, tidak ada kemiskinan, tidak ada kesusahan. Yang ada di situ kebahagiaan, kekayaan, keselamatan, katanya. Bagaimana membuktikannya? Tentu harus kita siapkan syarat rukun untuk mendapatkan itu gitu. Jadi ada cara mendudukkan amal itu. Cuma nggak bisa saya buka di dalam pertemuan ini karena itu khusus di dalam suluk atau setelah wirid umpamanya. Itulah sebenarnya tugas pengurus surau, tugas petoto yang ada di surau. Bagaimana mendudukkan? Nah, makanya kalau suluk nanti betul-betul tuntaslah petoto itu di dimensi amal masing-masing. Tanggung jawab yang besar. Tidak berhasil, tidak berkualitas. Seorang murid itu kalau dia nggak tahu cara mendudukkan, cara mengamalkan amalnya itu, banyak ya. Kadang-kadang awak tanya habis penjelasan gaji itu udah jelas, udah. Nanti udah bubar kita tanya lagi, jelas ya yang tadi? Enggak ada. Itulah. Gitu padahal. Itu dia. Jadi abang-abang yang saya muliakan, jadi tadi kita sedikit menyinggung masalah sejarah tarikat ini untuk mengulang kaji kita, bahwa tarikat ini awal daripada Islam itu. Di zaman Rasulullah itu namanya Tarikatus Sirriyah. Ada namanya Tarikatus Sirriyah, itu zaman Rasulullah. Amalan rahasia. Siapa yang mengamalkan ini? Itulah Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, sahabat yang 4 itu mendapatkan itu semua. Amalan rahasia itu. Kenapa rahasia? Karena rahasia itu maksud itu bukan nggak boleh diajarkan. Rahasia maksud amalan ruh, amalan hati. Jadi ruh kita yang mengamalkannya, makanya katakan amalan rahasia, amalan hati. Jadi Tarikatus Sirriyah namanya.
Itu di zaman Rasul, bukan nggak ada. Tarikat itu itulah Islam awal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Waktu Jibril mentransferkan nama Allah itu ke ruh Rasulullah itu, transfer of spiritual namanya, transfer rohani ke rohani. Jadi rohani ini bisa diislamkan oleh rohani juga. Rohani ini wajib diislamkan, bukan otak saja yang wajib diislamkan. Kalau mengislamkan otak, fikih urusannya. Begitu kita ajarkan orang mengucap 2 kalimat syahadat, diikutinya udah Islam lah, itu otaknya, baru Islam. Ruhnya belum. Kapan ruhnya Islam? Masuk tarikat. Karena tarikat inilah namanya disiplin ilmu kerohanian atau ilmu tasawuf tarikat. Jadi ilmu fikih sama ilmu tasawuf tarikat ini harus dijoinkan, karena ini satu napas, satu kesatuan. Jadi begitu kita sholat harus ada di situ fikihnya, ada di situ tarikatnya. Jadi ruhnya bekerja, fisiknya bekerja, ada kerjanya masing-masing. Apa kerja fisik? Tahulah kita, bacaan, gerak dan sebagainya. Apa kerja ruh? Itu urusan tasawuf tarikat, itu urusan kerohanian. Metodologinya tarikat, cara mendapatkannya bertarikat, namanya ilmu tasawuf. Metodologinya, caranya itu namanya tarikat. Jadi tarikat itu cara masuk ke alam gaib, alam Tuhan maksudnya ya. Alam gaib luas semua ya. Jadi kalau namanya tarikat Naqsabandiyah itu cara masuk ke alam gaib supaya bisa berhubungan dengan Tuhan secara langsung, bukan perantara. Mursyid itu bukan perantara, mursyid itu adalah penghubung langsung gitu. Jadi nggak ada perantara ya. Langsung ya. Seperti kita ngomong selama ini pakai HP, itu ngomong perantara apa langsung? Langsung. Kalau sudah dibuka channel dan frekuensinya langsung. Jadi kefiat itu untuk membuka channel dan frekuensi Tuhan Allah. 13 513 itu syarat membukanya. Hadirkan mursyid yang membawa wasilah Allah itu, yang membawa linknya Allah itu, kalau bahasa anak mudanya sekarang, yang membawa linknya, membawa jaringannya. Jadi di dalam linknya itulah, di dalam channel dan frekuensinya kita bicara, kita ngomong, kita berdoa.